Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Kita bertemu kembali dalam Serambi Topik hari ini. Kita tahu bahwa kasus sabu-sabu 78,1 kg yang melibatkan Abdullah CS dari putusan di pengadilan tingkat pertama dan kedua divonis mati. Nah, hari ini secara mengejutkan juga kita baca di Serambi Indonesia bahwa bos sabu batal divonis mati. Ini setelah diajukan kasasi di tingkat Mahkamah Agung. Nah, untuk bahas ini, kita sudah bersama dengan Bung Yarmen Dinamika, redaktur pelaksana dari Harian Serambi Indonesia. Bung, ini sesuatu yang perkembangan terbaru. Abdullah dikurangi hukumannya dari hukuman mati menjadi 20 tahun penjara, sedangkan kawan-kawannya tetap dengan hukuman mati. Kronologis informasi ini bagaimana sehingga diangkat menjadi headline kita? Ya, karena memang ini putusan kasasi yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang melihat dari banyaknya jumlah Barang bukti sampai 78,1 ya, 78 lah kita anggap ya. Satu, yang kedua, belum pernah juga pengadilan di seluruh Aceh menetapkan vonis atau menjatuhkan vonis kepada tersangka terkait dengan kejahatan narkoba atau itu sabu, ganja atau apalah, heroin juga yang seperti ini sampai hukuman maksimal dalam hal ini adalah hukuman mati, dan itu bukan untuk satu orang tapi sekaligus untuk 4 orang. Betul. Nah, perkara ini pun adalah perkara yang diajukan serentak karena meskipun di split satu persatu, tapi sebetulnya barang bukti mereka adalah barang bukti yang sama. Untuk Jakaria untuk si Abdullah Jakaria ini juga, untuk Hamdan yang itu juga bendanya gitu. Jadi totalnya itu adalah total yang diakumulasikan gitu. Itulah Dari sebab keempat tersangka. ya, itulah sebab mendengar putusan ini yang paling kaget itu adalah jaksa gitu. Jaksa kaget, kejarinya kaget, jaksa penuntut umum juga kaget sampai geleng-geleng kepala, kok bisa ya katanya ya. Tapi masalahnya adalah ini kan putusan Mahkamah Agung. Tentu saja apalagi yang menyidang mereka itu doktor, profesor ya, yang mempunyai pengetahuan hukum yang luar biasa, yang tidak diragukan lagi. Mereka punya pertimbangan bahwa betul dia ini terlibat, tetapi untuk hukuman seperti itu nggak pantas buat dia gitu. Itu yang jadi benang merahnya ya. Terus kemudian diturunkanlah hukumannya itu 2 tingkat sekaligus. Dia biasanya dari hukuman mati jadi hukuman seumur hidup. Seumur hidup baru 20 tahun kan, ini langsung truk gitu, dua grade turunnya gitu. Terus kita juga kemarin wawancara pengacara atau kuasa hukum dari Abdullah ini, ya dia merasa itu belum maksimal. Menurut dia kan berupaya itu dibebaskan ke 4 kliennya. Dan ternyata yang baru diturunkan hukumannya itu hanya Abdullah saja, yang 3 lagi ya menurut dia itu sedang dia perjuangkan lagi. Dia cari novum baru, bukti-bukti baru untuk kemudian dijadikan dasar untuk mengajukan peninjauan kembali. Jadi masih ada upaya hukum untuk 3 orang lagi yang akan dilakukan oleh pengacara yang bernama Sayuti Abu Bakar. Ya. Ini seharusnya mengejutkan publik ya, Bung ya. Artinya ini kan pemerintah memang sedang perang dengan narkoba. Di satu sisi begitu. Tapi apa yang kita baca di Serambi Indonesia hari ini kesan terhadap publik bagaimana menurut? Ya, ini memang ini kan kalau ada orang bilang ini melukai perasaan keadilan masyarakat gitu. Tapi terus terang kita tidak berada pada posisi menanyai, memintai pendapat dari masyarakat atau LSM atau bahkan anak-anak muda yang terlanjur menjadi korban narkoba. Kita nggak sampai ke situ. Kita batasi hanya menanyain kepada jaksa, karena jaksa lah yang sangat yakin bahwa mereka ini adalah pelaku dan pantas dihukum. Dan ternyata pada putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Banda Aceh itu mereka udah keempat-empatnya dihukum mati. Terus kemudian ketika mereka banding, terus kemudian pada pengadilan tinggi tingkat kedua, dalam hal ini di Pengadilan Tinggi Banda Aceh atau Pengadilan Tinggi Aceh yang berkedudukan di Banda Aceh, itu mereka juga gugatannya bandingnya ditolak. Artinya pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama gitu. Nah, atas dasar itulah pengacara dan yang bersangkutan keempat terdakwa ini kemudian melakukan upaya kasasi, dan setelah berbulan-bulan kita tunggu, berganti tahun, akhirnya turunlah
Hasil dari yang seperti ini gitu. Nah, tentu saja jaksa memperkirakan kalau sebenarnya kalau 4 orang dipersalahkan ya 4 orangnya harus dipersalahkan. Tapi kalau 1 orang saja bisa dikurangi, seharusnya yang lain juga bisa dikurangi. Karena menurut jaksa kualifikasi kejahatan mereka itu sama. Barang buktinya pun dikumpul sama gitu, dihitung satu, akumulasi sifatnya gitu. Tapi ternyata karena perkara ini sampai ke Mahkamah Agung, di-split artinya dipisah, ada majelis hakim yang berbeda. Majelis hakim satu grup mengadili atau memeriksa perkara Abdullah Zakaria. Sedangkan jaksa yang lain, hakim agung yang lain itu memeriksa perkara untuk yang lain lagi. Tiba-tiba endingnya kita dengar yang satu diturunkan menjadi 20 tahun, yang 3 tetap dipertahankan hukuman mati. Nah, selama ini kan publik tahu, jaksa penuntut umum juga sudah sampaikan Abdullah ini malah yang menjadi bosnya dengan 40 kg sabu kepemilikannya. Malah dia yang dikurangi menjadi 20 tahun, sedangkan mereka yang 3 lagi tetap dengan hukuman mati. Apa implikasinya, Bung? Implikasinya orang pasti akan bertanya-tanya ini ada apa gitu. Kemarin aja kepala panitera Banda Aceh ya Pak Said Salim, saya telepon juga, dia kaget katanya, loh kok bisa seperti itu katanya kan. Ya tapi dia juga nggak bisa berkata lain karena yang melakukan ini kan atasannya dia gitu, atasan dari pengadilan tinggi yang ada di Aceh ya Mahkamah Agung kan. Betul. Ya sekedar itu saja gitu. Ini kita memang membatasi diri, Serambi nggak minta pendapat dari jangan sampai nanti hukum, seolah-olah kita pula yang ini menyangkut nyawa orang loh soalnya kan. Betul. Dan kalaupun dimintai pendapat oleh koran itu juga tidak akan mengubah keputusan dari hakim-hakim majelis yang ada di Mahkamah Agung itu gitu. Tapi secara proses hukum Pengadilan Negeri tingkat 1 dan 2 itu bisa mengajukan peninjauan kembali kah terhadap hasil dari mahkamah? Itu kan udah keputusan tertinggi soalnya. Jadi tetap pelaksana, berarti tingkat 1 dan 2 hanya sebagai pelaksana ya, Bung? Iya, ini kan hanya ada satu tahapan lagi dalam upaya hukum kita, itu adalah melakukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali, yang akan melakukan peninjauan kembali ini justru pihak pengacara, karena dia sedang berjuang membebaskan sama sekali kan. Upaya dia membebaskan sama sekali dari keempat kliennya ini ternyata hanya 1 yang diturunkan hukumannya, sedangkan 3 lagi enggak. Satu-satunya upaya untuk membebaskan yang 3 lagi ini adalah lakukan peninjauan kembali. Tapi dalam sistem hukum acara pidana kita ditegaskan baru boleh dilakukan peninjauan kembali jika ada novum. Novum itu bukti baru. Kalau nggak ada ya apa yang mau diajukan gitu kan. Oke, baik. Bung, terima kasih di Serambi Topik hari ini, dan saudara, demikian Serambi Topik hari ini dan kita kembali ke studio.